Pasca penyelenggaraan diskusi publik di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan yang membahas tentang perubahan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa elemen masyarakat memberikan respon positif dalam menanggapi hal tersebut. Yang pertama ini adalah melihat bahwa inisiasi dari teman-teman sipil maupun Polri, khususnya Polri di era sekarang ini, Polri semakin lebih banyak mendengar aspirasi. Artinya dengan adanya diskusi publik ini menunjukkan bahwa Polri dalam hal ini dalam era keterbukaan informasi, Polri pun ikut update dengan melibatkan civil society. Semua aspirasi ditampung untuk dijadikan penyempurnaan, melihat bahwa ini sudah diputuskan di dalam sebuah prolegnas, sehingga kedepannya mudah-mudahan Polri dan aparat penegak hukum lainnya saling bersinergi, saling memberikan harmonisasi, bukan hanya melayani mengayomi, tetapi juga menjadi penyejuk di tengah kegentingan situasi nasional maupun ketertiban masyarakat. Saya tidak anti RUU Polri ya, sama sekali tidak anti RUU Polri. Hanya yang tadi saya soroti adalah ya masalah peran dan fungsi Kamtibmas Polri dulu hari ini. Dengan ditambahnya kewenangan dalam RUU Polri, ya sehingga pekerjaan Polri kan tambah berat. Nah, bagaimana jika pekerjaan Polri tambah berat, tetapi Kamtibmas kita sudah beres atau tidak ini? Yang tadi saya sampaikan dengan contoh ya kan, berapa banyak sih kejahatan yang dilakukan oleh oknum Polri terkait HAM? Berapa banyak begal di lapangan ya? Sehingga masyarakat sekarang merasa tidak aman nih ya. Saya sampai pulang malam pun merasa tidak aman, walaupun saya laki-laki, tapi ngeri kalau ngelihat berita-berita itu tiap hari. Saya setuju, penguatan Polri itu setuju. Polri harus kuat ya kan dalam melindungi masyarakat. Harapannya ke depan saya ingin Polri itu tambah kuat, sehingga kita kalau jalan malam ya pakai perhiasan misalnya, bawa tas, bawa uang, tidak perlu khawatir dengan adanya kejahatan seperti itu. Terus yang kedua, ada tanggung jawab Polri terhadap korban-korban yang terjadi dari korban kejahatan yang tadi saya beri contoh kan. Kalau kita parkir mobil hilang ada pengganti. Kalau security kita di perumahan tidak benar ya kita ganti kan begitu. Ada konsekuensi. Nah, oleh karena itu saya berharap Polri yang terbaik dapat apresiasi. Misalnya di daerahnya kejahatan sangat menurun, itu betul-betul diapresiasi. Tapi kalau di suatu daerah kejahatannya meningkat, nah itu perlu dievaluasi lagi. Pribadi aku sendiri, ini dari pribadi ya, karena memang kan perubahan dari UU Polri tahun 2022 ini menurutku menimbulkan banyak polemik dan pertanyaan di masyarakat dan publik gitu. Nah, apalagi terkait dengan bertambahnya masa pensiun ya dari Polri itu sendiri, karena semakin diperpanjang otomatis ada anggaran dana yang memang harus dipersiapkan dan juga menambah anggaran dana yang seharusnya tidak harus dikeluarkan gitu menurutku. Terus selain itu juga memang tadi juga sudah dijelaskan di setiap perubahan harus ada pengawasan gitu. Memang harus ada pengawasan dan juga partisipasi publik lagi, apalagi masyarakat untuk bisa mengawasi dari peraturan yang diubah ini gitu. Jadi memang menurutku masyarakat emang harus aktif mengkritik dari perubahan tersebut, memang agar nanti bisa dibicarakan lagi sebaiknya tuh seperti apa peraturan ini. Harapannya adalah sebagai polisi yang memang menjaga keamanan negara ini, memang harus menjaga marwahnya sebagai polisi, karena keamanan negara dipegang olehnya. Jadi jangan sampai kepercayaan publik terhadap Polri itu menurun dengan adanya revisi-revisi undang-undang yang tidak seharusnya ada, karena memang seperti yang dijelaskan juga dari undang-undang tahun 2002 itu sudah masterpiece dari peraturan tersebut.